Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kang Nano Channel. Like a Hellcat. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Saya doakan semoga sahabat semuanya rezekinya lancar, sehat walafiat, sejahtera sentosa. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan membahas sedikit pengalaman saya dalam meraih untuk monetisasi di YouTube. Itu kita tidak bisa memungkirin bahwa cita-cita terakhir untuk menjadi seorang YouTuber adalah yaitu monetisasi. Tentunya monetisasi memerlukan perjuangan ya, tidak bisa berleha-leha atau berpangku tangan atau berdiam diri sehingga kita bisa meraih monetisasi itu. Berharap besar seorang YouTuber ya, terutama ya yang dialami saya adalah monetisasi dengan mendapatkan suatu penghasilan ya. Jadi penghasilannya nanti bisa diambil setiap bulan, yang merupakan itu adalah penghasilan income pasif bahasanya. Jadi penghasilan pasif ya, jadi tidak tentu menentu, tahu-tahu mendapat penghasilan dari YouTube. Tapi itu harus diperjuangkan. Ya kalau kita simak ya, misalnya seorang YouTuber, YouTubernya itu adalah seorang yang sudah terkenal, yang sudah familiar, yang sudah booming, seperti artis ya, orang-orang terkenal, permain film, permain sinetron, publik figur. Mungkin ya mereka ya langsung tayang, itu jam tayangnya penontonnya langsung banyak ya, seperti itu. Tapi nanti bagi para pemula ya, tentunya akan ya kalau kita berdiam diri ya, apalagi seorang pemula berdiam diri, kita mengupload satu video saja ya, contoh kita upload video tapi didiamkan. Jadi didiamkan ini tandus, ibarat tanaman itu tandus ya. Jadi tanaman itu ya biar tumbuh berkembang, biar banyak bunganya, biar banyak buahnya, tentunya harus disiram dan dipupuk. Jadi YouTube itu seperti tanaman tersebut. Jadi kalau misalkan kita seorang YouTuber, kemudian kita ya hanya satu kemudian didiamkan, kita hanya tanam sekali kemudian kita diamkan tanaman itu, video kita diamkan ya, sepertinya tidak ada action, tidak ada reaksi, tidak ada tindakan dari kita, tentunya channel kita, video kita, tanaman kita ya akan gersang, tidak tumbuh dengan subur ya, tentunya bisa saja sampai menjadi layu dan mati. Sama halnya dengan YouTube, video yang kita upload ya, yang kita bagikan ke masyarakat ya, jadi sekali upload ya harus kita aktif. Bagaimana caranya supaya banyak ditonton channel kita oleh orang lain atau oleh YouTuber yang lain? Jadi cara saya adalah mengunjungi atau saling bersilaturahmi. Sama halnya juga kita dalam berinteraksi atau dalam bermasyarakat, kita harus sering silaturahmi. Sering silaturahmi banyak rezeki. Sama dengan YouTube, apabila kita upload satu kali, jangan didiamkan, kunjungi channel yang lain ya, kunjungi channel yang lain, kemudian kita komen, balas komennya, sehingga kita saling berinteraksi. Nah komennya juga jangan mengundang komen-komen yang sekiranya mengandung spam sehingga merugikan orang lain ya, seperti itu. Bisa saja channelnya atau YouTube subscribernya bisa menjadi
hilang atau mungkin tak terbaca oleh YouTube seperti itu. Jadi ya saling mengunjungi, saling komen. Nah, saran saya ya, kita kunjungi channel-channel YouTube yang masih kecil. Karena kalau yang masih besar mereka ya mungkin dia terlalu sibuk sehingga mungkin barangkali dia memilah dan memilih komen yang harus dibalas. Atau juga kemungkinan karena channel yang besar, kemungkinan ya karena udah terlalu sibuk sekali. Jadi kita channel yang kecil berharap besar, apalagi yang komen-komennya itu seperti mengandung spam, mungkin channel yang besar akan mengabaikannya, ya akan melewatinya, ya seperti itu. Jadi sebaiknya ya kunjungi channel-channel yang masih membutuhkan saling support, saling bantu membantu, yaitu channel-channel yang masih kecil ya, masih perlu dukungan sesama ya, jadi seperti itu ya. Terus ya, nah agar supaya subscriber kita, jam tayang kita menjadi cepat ya, karena untuk monetisasi persyaratannya adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Caranya 1000 subscriber yaitu seperti apa? Ya, yaitu saling mengunjungi. Ya, kita coba menghitung. Seandainya kita ya dalam sehari kita targetkan dan kita maksimalkan, kemudian kita istiqomah, kita continue satu hari, contoh kita kunjungi ya channelnya 3 channel sehari. Kita harus konsisten sehari. Luangkan waktu kita untuk YouTube sampai kita monetisasi, seperti itu. Harus berjuang keras. Satu hari misalkan 3 channel, berarti 30 hari taruhlah misalkan 90 ya, 90 channel yang bakal ya itu subscribe balik ke kita, sehingga ya taruhlah misalnya dilebihkan 4 ya, sehingga sekitar misalkan 1 bulan itu 100 ya. Jadi kalau misalkan 1 bulan sudah menjadi 100, berarti kita 10 bulan dapat 1000 subscriber ya, seperti itu. Tapi itu yang kita kunjungin ya, kita tidak berharap banyak ya, tidak berharap banyak untuk kembali. Tapi biasanya untuk channel-channel yang kecil yang masih membutuhkan subscribe, biasanya kita komen, mereka akan balik ke kita ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan 1 bulannya 100 kurang, ditambahkan berarti sehari itu kita targetkan sendiri sehari bisa 3 atau 4 atau bahkan 10 channel yang kita kunjungi. Jadi peluangnya makin banyak dan makin cepat. Nah, bagaimana caranya supaya 4000 jam tayangnya itu cepat terpenuhi? Nah, 4000 jam tayang ini ya, kita video cuma 1 ya, durasinya misalkan 3 menit. 3 menit kalau ditonton ya, ada yang nonton sehari sampai full itu udah syukur ya. Biasanya ya menonton itu antara 2 sampai 3 menit itu full. Ya, kita nggak susah membatasi video durasinya berapa. Ya minimal saya sarankan di atas 3 menit, sehingga orang menonton itu ya mudah-mudahan di atas 3 menit. Nah, untuk mengejar 4000 jam tayang itu adalah ya ibarat kita YouTube itu ibaratnya seperti kita jualan. Ya, ibaratnya kita jualan. Jualan kita misal dagangannya ya, dagangan utamanya adalah kita dagang buah. Dagang buah misalnya buah semangka. Nah, tidak semua orang suka dengan buah semangka tersebut. Oleh sebab itu, kita jajakan juga dagangan kita, ada misalkan buah pepaya, buah nanas, ada buah anggur, ya, buah apel dan lain sebagainya, bermacam buah. Atau bahkan diselingi bukan hanya buah. Kalau misalkan dagangan utama kita buah, diselingin misalkan kita dagang atau jualan es, ya, es misalnya es teh dan lain sebagainya, atau bahkan jualan lagi yang lain lagi, tidak masalah. YouTube tidak membatasi suatu tema. Jadi sama dengan YouTube, video yang kita upload ke YouTube tidak dibatasi. Misalnya kita utamanya adalah membahas terkait suatu tertentu, misalnya terkait dengan mancing, ya mancing tidak masalah. Tapi kita perbanyak juga dengan video yang lain, ya.
kita upload misalkan jangan terlalu panjang waktunya, misalkan seminggu sekali, itu akan terlalu lama ya, kita akan mencapai 4.000 jam tayang ya. Kalau bisa setiap hari, yaitu ya setiap hari itu kita upload, bahkan bisa 1, 2, 3, 4, 5 terserah ya. Kalau kita banyak ide, upload, jangan sungkan-sungkan untuk upload ke YouTube agar supaya banyak potensi atau kemungkinan orang untuk melihat video kita ya. Jadi bukan hanya satu ya, mereka kalau tidak suka suatu tema atau suatu sub pembahasan ya, kita upload dengan tema yang lain, siapa tahu ya tema tersebut akan terlihat atau ditonton oleh para pemirsa di sana ya. Jadi ya itu saja ya tips dari saya terkait mendapatkan 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Yang satu lagi ya, jangan putus asa ya, jangan putus asa. Sekali bertindak harus berhasil. Artinya apa? Kita jangan sungkan-sungkan atau jangan putus asa atau jangan mundur. Sekali mencoba harus berhasil, seperti itu. Semoga mudah-mudahan para YouTuber yang pemula mudah-mudahan berhasil semuanya menjadi monetisasi ya. Oke, sekian dulu tips dari Kang Nano Channel ya. Semoga sehat semuanya dan terima kasih para sahabat semuanya yang sudah mendukung Kang Nano Channel hingga saat ini. Terus dukung Kang Nano Channel akan lebih maju. Ikuti terus Kang Nano Channel dengan tema yang berbeda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.